Mama. Hope to see you soon. I cannot wait to play for the national team of Indonesia. Kita Garuda. Hadapi timnas Indonesia di semifinal, Pak Hangso tunjukkan sikap berkelas. Bertandang ke Indonesia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 membuat Pak Hangso berkomentar mengenai kondisi skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut turut menyinggung insiden pelemparan batu bus Thailand saat bertanding ke GBK beberapa waktu lalu. Pak Hangso mengaku khawatir pasukannya mengalami nasib yang serupa dengan timnas Thailand. Namun dia juga berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi mengingat rivalitas hanya terjadi di atas lapangan. Kami juga tahu bahwa setiap turnamen akan ada penggemar yang gila, bahkan hooligan. Saya tidak tahu persis seperti apa situasi tim Thailand, tetapi jika demikian, Vietnam perlu mengangkat masalah ini saat pergi ke luar negeri. Tim tandang membutuhkan perlindungan di Indonesia dan mereka datang ke Vietnam. Kami akan memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka. Ucap Pak Hangso dikutip dari Tan Nien. Pak Hangso menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF sudah memiliki persyaratan untuk memastikan keamanan pemain dan semua tim tamu lainnya saat bermain di luar negeri. Di lain sisi, timnas Thailand sejatinya bukan datang tanpa pengawalan. Ada satu unit mobil patroli yang ikut mengawal dalam perjalanan, namun tetap saja proteksi terhadap tim tandang di Jakarta terhitung minim. Selain itu, oknum supporter tidak bisa diprediksi kapan mulai beraksi. Untuk itu, harapannya kepada supporter timnas Indonesia tetap beri dukungan yang positif. Dengan target juara yang dikemukakan oleh Sintayong, harapannya skuad Garuda juga mampu mengevaluasi setiap kekurangan di laga sebelumnya. Pres ditandatangani Jokowi, Said Patinama segera jalani sumpah WNI. Kabar baik datang dari pemain keturunan Said Patinama jelang timnas Indonesia melakoni babak semifinal Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, Said Patinama merupakan satu dari 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. 2 pemain lain, Jordi Amat dan Sadi Walsh, telah resmi menjadi WNI dan dapat memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Said Patinama diketahui akan menjalani pengambilan sumpah WNI dalam waktu dekat. Menpora Zainuddin Amali menyebut bahwa kepres terkait pemberian kewarganegaraan RI untuk Said Patinama sudah ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan RI untuk Said Elian J. Patinama sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Said Patinama akan mengikuti pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta. Ucap Zainuddin Amali. Dengan kabar baik tersebut, artinya Said Patinama akan menjalani tahap terakhir dari proses naturalisasinya, yakni pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, pemain keturunan Indonesia Belanda itu tinggal menunggu perpindahan federasi sebelum memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Said Patinama saat ini tengah memperkuat klub Liga Norwegia Viking FK. Pemain berusia 24 tahun itu berposisi asli sebagai bek kiri dan bisa sebagai winger. Kehadirannya tentu dapat menambal kekurangan skuad Garuda dan menjadi amunisi baru di Piala Asia mendatang. Terbaru, Said Patinama juga terlihat bangga atas kelolosan timnas Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF 2022. Hal itu diketahui lewat unggahan story Instagram pribadinya.
Pemain timnas yang harus menghilangkan sikap egoisnya. Pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menjadi pemain yang paling disorot warganet di laga antara timnas Indonesia versus Filipina. Kambuaya dinilai terlalu egois di laga tersebut. Salah satu momen yang diingat publik adalah ketika Kambuaya dan Spaso Jevic berada di situasi 2 versus 1 dengan bek Filipina. Kambuaya sejatinya memiliki opsi untuk mengoper bola ke Spaso yang berada di ruang yang lebih terbuka. Namun pemain asal Sorong Papua Barat itu memilih untuk menggocek bola. Pada akhirnya bola tersebut bisa direbut lawan. Peluang emas timnas Indonesia itu pun terbuang sia-sia. Kedua, Egy Maulana Fikri. Egy tampil sebagai pemain pengganti di laga kontra Filipina. Winger asal Medan itu menggantikan Sadil Ramdhani yang ditarik keluar. Performanya di laga tersebut dibanjiri kritik dari warganet. Egy dianggap kerap membuang-buang peluang dan tidak memiliki visi bermain yang jelas. Bahkan penampilan buruk tersebut sudah terjadi di laga-laga sebelumnya kendati mampu mencetak 2 gol di Piala AFF sejauh ini. Ketiga, Sadil Ramdhani. Sama seperti Egy, Sadil dinilai terlalu egois dan kerap membuang-buang peluang. Pemain berpostur 170 cm itu dinilai lebih memilih menggocek-gocek bola dibandingkan mengoper bola ke rekan setimnya yang memiliki ruang lebih terbuka. Hal itu juga Sadil tunjukkan di laga-laga sebelumnya. Untuk itu, demi kebaikan tim dan taktik Sintayong, diharapkan ketiga pemain tersebut menghilangkan sikap egois demi menciptakan permainan yang indah bagi skuad Garuda.